Ya jadi bagi saya seperti itu. Yang namanya oknum manusia punya sifat mengeroyok gitu loh. Itu pengecut buat saya. Justru yang dikeroyok itu adalah seorang kesatria. Ya. Jadi pengecut secara sifat manusia, mengeroyokkan ya. Tetapi kalau secara sifat pengeroyokan di luar manusia, ya, itu disebutlah binatang. Nah, binatang itu suka mengeroyok gitu loh. Kalau sifat binatangnya gitu loh. Kalau sifat manusianya pengecut. Begitu loh, deh. Jadi dari dulu saya kalau lihat orang oknum yang mengeroyok gitu, nggak ada sekali harga dirinya saya anggap. Gitu. Nggak ada. Gitu. Ngeroyok, beraninya rame-rame. Ya coba hadapin lo kalau kesatria 1 lawan 1. Mampu nggak? Jadi menang pun yang namanya pengeroyok, ya, apalagi seperti kita orang di jalanan ini. Lu menang, merasa menang, tapi lu keroyokan. Akal lu di mana gitu? Ya kan orang sekarang kan masalah sama siapa, ujung-ujungnya sama siapa, karena dia bawa orang kan. Ya, anggaplah dia bawa orang. Cuman yang namanya dasar mengeroyok, pengeroyokan. Betul. Itu kan pengecut. Artinya tidak punya keberanian di saat dia sendiri. Begitu. Makanya saya katakan pengecut. Ya. Harusnya dalam kasus itu pun kalau memang narasinya menyinggung orang, ya narasi harus dibalas narasi sebenarnya. Nah, ada itu cerdas gitu loh. Narasi dibalas narasi. Sama kan kayak kita di pengadilan kan. Ya. Pengacara lawan pengacara. Ya. Jaksa penuntut ya ngelawannya sama jaksa pembela kan. Ya. Jadi seperti itu. Cuma ya yang itu parah sih. Makanya selama saya di jalanan puluhan tahun ya, tak ada niat saya yang negatif dengan siapapun. Makanya saya kemana-mana sendiri. Dan saya tidak punya sifat untuk menyakitin orang, dan saya tidak punya sifat untuk mengeroyok orang. Karena sudah pasti dong. Jadi kalau berkeroyokan itu jangan cerita you menang. Tapi sadar enggak bahwa sifat pengeroyokan itu adalah sifat pengecut gitu loh. Sifat pengecut. Pernah dengar saya dunia jalanan ngeroyok orang? Tidak. Tapi orang pernah lihat saya dikeroyok, pernah. Saya hadapi sendiri, iya. Begitu loh. Jadi jangan jadi pengecut. Lebih fair sih. Ya. Ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya. Asik itu face to face, one by one. Iya, one by one. Itu baru asik, sportif dan kesatria. Ya kalau keroyokan mah dia, aduh ya gimana, itulah sifat pengecut. Ya. Dan tindakan pengeroyokan itu adalah tindakan biadab kita bilang. Apalagi orangnya bukan orang yang Iya. istilahnya tuh dia kan praktisi komunikasi, Ya. praktisi sosial media. Mm-mm. Dia bukan fighter istilahnya. Kalau orang ini fighter ya masihlah dibilang dia punya basic berantem, dia punya nyali kan. Ya fighter gitu ya. Terus dia juga masih muda kita Masih bilangnya. muda. Istilahnya kayak ini dosen, praktisi komunikasi. Ya. Terus datang dikeroyok. Ya. Ya kalau memang gentleman ya. Betul. Narasi Dibalas narasi. lawan narasi gitu loh, gentleman. Otak dilawan otak. Betul. Kan begitu. Otot dilawan otot tak masalah, sesuai itu ada ranahnya sesuai. Jadi sudah kebanyakan memang oknum manusia ini terkadang tidak mengerti di ranahnya. Kan begitu. Ini keroyok. Ya ampun. Bentar ya, Bang. Ya. Wow. Jadi Alpukat ya dulu.
yang kita tidak setuju itu dan tidak masuk akal itu adalah perilakunya gitu. Betul. Perilakunya loh, ya. Ya terlepas daripada orang itu bernarasi apa, berkata apa, bahwa perilaku pengeroyokan itu ya tidak baik. Ya masa iya sih satu orang dilawan sekian orang, terus nyali lu di mana gitu loh, kesatria lu di mana? Kan begitu loh. Menurut Ade sendiri gimana? Yang nggak fair sih. Maksudnya tuh segala tindakan kekerasan yang dilakukan banyak orang juga kita nggak bisa menyatakan itu benar. Ya, setuju. Ya, balik lagi ketika mau berdebat ya berdebat, Ya. mau adu jotos ya Adu jotos, itu ya. dua hal berbeda. Kan begitu. Kalau berdebatnya kalah Harus ngakuin dong. ya harus akuin. Ya sama setiap game kan ada siapa menang ada siapa kalah. Ya. Cuma ya kalau cuma gara-gara narasi dikeroyok Tidak masuk akal ya, tidak fair ya. Nggak masuk akal. Sip. Saya setuju ya. Seperti itu. Karena kita punya media yang bisa orang dikumpulin buat debat gitu loh. Kan juga bukan debat kusir, ada moderatornya. Ya. Ya intinya narasi Harus dibalas counter dengan narasi ya kan? Tulisan harus dibalas dengan tulisan. Ya kalau kita mau bertanding adu jotos, ayo adu jotos kan begitu. Orang adu jotos aja ada kelasnya. Ya ada kelasnya ya. kan? Main boxing kan ada kelasnya. Nah, berarti pengeroyokan itu tanpa kelas ya, Tanpa kelas. dan tidak berkelas ya. tidak berkelas. Udah pengecut tidak berkelas lagi. Terus kita nggak tahu lagi ini orang kan rame nih. Nah, Siapa sama siapa ya betul. udah pada kabur kan. Nah itu makanya saya bilang sudah pengecut tidak berkelas. Itulah sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan ya oknum-oknum Ya. masyarakat ini ya semakin cerdas bisa menyikapi gitu loh. Itu yang kita harapkan ya. Semakin cerdas. Jadi tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah terpancing hasutan gitu loh. Betul. Tapi semakin cerdas. Betul. Jadi itu jangan membaca sesuatu tuh setengah-setengah. Ya siap, ya betul. Terus biasanya kan ya kita harus akui bahwa sumber daya manusia kita memang melihat judul udah langsung terprovokasi. Jadi ada beberapa literatur yang harus kita baca secara teliti. Kadang memang pers kita juga jelek sih, suka bikin sesuatu yang mancing orang dulu. Ya, ada yang seperti itu Ada ya. yang seperti Meskipun itu. tidak semuanya pers ya. Enggak semuanya. Makanya kenapa orang-orang sekarang percaya sekali dengan hoax, Ya. berita baik WA dikirim. Artinya orang itu membaca dan mendengar tetapi tidak menyimak dengan baik, Tidak menyimak. tidak menganalisa. Heeh. Akhirnya langsung mengambil sebuah keputusan. Keputusan. Ternyata keputusan itu adalah keputusan yang salah, Salah. gitu loh. Berarti kan otaknya masih bisa dihasut dan digiring. Betul. Nah sekarang yang digiring itu apa coba kira-kira? Yang biasa digiring ke kandang itu apa? Sapi, kambing, ya, bebek apa? Nah, jadi barang siapa oknum manusia yang bisa digiring, ya sudah maklum lah toh. Seperti itu maksud saya. Jadi kita setuju deal ya, bahwa pengeroyokan itu adalah tindakan sifat orang manusia oknumnya yang pengecut. Deal. Ya, tetapi pengeroyokan itu merupakan sifat dasar juga yang mengedepankan nalurinya seperti binatang. Betul. Nah itu, jadi kita sepakat ya. Betul. Nah ini yang kita mau cerdaskan. Saya lebih suka yang seperti itu. You tidak senang sama saya, yuk tinggal lo ngomong dengan saya. Betul. Mau adu argumen silakan, adu narasi silakan, adu jotos ayo silakan, tetapi sportif. Karena seorang pemenang adalah orang yang sportif, Betul. ya. Betul. Begitu. Orang sportif itu pemenang. Kalau tidak sportif, macam mana cerita menang? Betul. Begitu. Makanya selalu saya bilang, kalau menjadi seorang pemenang, ya, kita ini harus mampu melawan emosi kita. Iya. Kita harus mampu melawan ego kita. Iya. Dan kita harus mampu mengendalikan ambisi-ambisi kita. Jadilah seorang pemenang. Tetapi pemenang yang sesungguhnya adalah orang yang berusaha melepaskan dirinya dari belenggu kemunafikan. Betul. Nah, itulah pemenang sesungguhnya, sahabatku. Betul. Betul. Ya. Orang yang berusaha
melepaskan dirinya dari belenggu kemunafikan. Nah, kalau kita mampu melepaskan diri dari belenggu kemunafikan, berarti kita sudah menjadi oknum manusia yang sportif. Nah, sportif itu adalah seorang pemenang kan. Jadi itu sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita analisa, kita sikapi dengan baik. Jadi saya melihat seperti itu, brother. Gitu. Dan kejadian yang kita lihat kemarin di media, ya semoga lah cepat diberikan yang namanya kesadaran bagi oknum-oknum, ya, yang mengedepankan emosi, yang mengedepankan ego, mengedepankan ambisi-ambisi. Semoga cepat diberikan kesadaran. Betul. Dan terkhusus buat sahabat kita Ade Armando, terlepas daripada apapun masalahnya, semoga dia cepat pulih dan sembuh. Jadi dua-duanya kita kasih doa, brother. Ya. Dua-duanya kita kasih doa. Ade Armando kita kasih doa semoga cepat dia pulih. Ya, oknum Cepat disadar. ya yang menyerang dia, yang menyakiti dia, semoga dia cepat disadarkan dan mengerti bahwa sisi kemanusiaan yang harus kita depankan dalam setiap apapun permasalahan, bukan emosi. Oke? Cahul kita. Terima kasih, brother. Ternyata Anda cerdas. Betul. Jadi sudah banyak orang yang cerdas. Oke? Salam hormat sahabatku. Oke. Salam hormat juga buat seluruh sahabat Nusantara. Ya, begitu lu bincang-bincang saya dengan sahabat Nusantara saya ini ya, meskipun tidak terlihat wajahnya, tetapi terdengar suara narasinya dengan baik. Salam hormat buat sahabat Nusantara, damai NKRI. Dari saya Bang Malipo Sigodrong Borneo. Tetap kita santun dalam menyikapi segala hal. Terima kasih.